dulu untuk menyelesaikan sidang ini. Baik, apakah seluruh peserta sidang sudah siap? Bisa kita mulai sidang pada malam hari ini. Kita mulai. Bila terdakwa siap. Siap, Yang Mulia. Sidang pidana terdakwa atas nama Asrul Huda dan Rizky Ananda dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat terdakwa. Sehat, Yang Mulia. Sehat, Yang Mulia. Sudah terima dakwaan atau sidang keberapa? Siap sidang pertama, Yang Mulia. Baik, terdakwa 1. Nama lengkap Asrul Huda bin Saifullah alias Ika. Tempat lahir Bangkalan, umur 22 tahun. Tanggal lahir 28 Januari 1998. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Dusun Bajang, Kelurahan Bajang, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan swasta, ditahan sejak 2 Juni 2021 sampai sekarang. Terdakwa kedua, Rizky Ananda Cahaya Putra bin Aminuddin alias Andi, tempat lahir Tulungagung, umur 21 tahun, tanggal lahir 17 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Dusun Ponorejo Tengah, Kelurahan Ponorejo, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung. Agama Islam, pekerjaan swasta, dan sejak 2 Juni 2021 sampai sekarang. Betul, terdakwa. Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Kamu ditahan sejak 2 Juni 2021 sampai dengan sekarang. Dalam perkara ini, apakah kamu punya penasihat hukum atau pengacara? Tidak punya, Yang Mulia. Tidak punya, Yang Mulia. Baik, tidak punya. Karena ancamanmu adalah 15 tahun atau lebih, maka kami tunjuk penasihat hukum atau pengacara secara cuma-cuma, yaitu Ibu Sukma Putri. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Terdakwa sudah terima surat dakwaan. Surat dakwaan seperti apa, Yang Mulia? Surat yang isinya uraian perbuatan kamu. Siap, sudah, Yang Mulia. Baik. Surat dakwaannya sudah dibaca terdakwa. Siap, sudah, Yang Mulia. Benar itu? Siap, benar, Yang Mulia. Terdakwa ingin mengajukan keberatan atau eksepsi atau tidak? Siap, tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baik, mohon izin Yang Mulia, bisa dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi. Baik, kita lanjutkan. Saksi penuntut umum, siap. Saksi atas nama Francisco Gabriel dan Pedro Ricardo dan dari kepolisian, dan saksi atas nama Edo Priantoro sebagai pemilik warung dan Rikas Maulana sebagai pembeli. Siap, Yang Mulia. Baik, saksi atas nama Francisco Gabriel dan Pedro Ricardo Edo Priantoro serta Rikas Maulana, yang mana Francisco Gabriel, Pedro Ricardo, dua-duanya adalah anggota kepolisian dari Polres Blitar. Edo Priantoro sebagai pemilik warung kopi dan Rikas sebagai pembeli.
Mohon izin membacakan identitas saksi yang mulia. Saksi pertama, nama Francisco Gabriel, agama Kristen, sebagai saksi polisi. Saksi 2 bernama Pedro Ricardo, agama Kristen, sebagai saksi polisi. Saksi 3 bernama Edo Prihantoro, agama Islam, sebagai pemilik warung kopi. Saksi 4 nama Rikas Maulana, agama Islam, sebagai pembeli. Baik, kita singkat saja identitasnya karena tertera pada PAP. Baik, saksi ikuti sumpah saya ya. Untuk yang Kristen ikuti saya. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya bersumpah berjanji bahwa saya Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Untuk yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik. Silakan saksi memberikan keterangannya dari kepolisian terlebih dahulu, kemudian dari pemilik warung kopi dan pembeli. Saksi polisi, benar ya telah melakukan penangkapan terhadap 2 terdakwa ini? Siap, benar yang mulia. Sesuai dengan dakwaan pada hari Selasa, 1 Juni 2021, sekitar jam 7 malam, di sebuah warung kopi di Desa Tugu Rante, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Betul? Betul yang mulia. Setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan. Siap, mohon izin yang mulia, izin memaparkan. Kami dari Satuan Tugas Polres Blitar pada hari Selasa 1 Juni 2021 sekitar jam 7 malam di sebuah warung kopi di Desa Tugurante, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, kami mengamankan 2 orang laki-laki yang mulia, Asrul Huda dan Rizky Ananda. Dari penggeledahan tersebut, kami mendapatkan barang bukti berupa 2 klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,14 gram di atas meja warung yang diselipkan di dalam masker kain warna hitam. Ketika ditangkap, mereka saya tanya ini milik siapa? Katanya milik pembeli. Ketika ditanya dapat dari mana, Asrul menjawab dibeli dari saudara Rizky, yang mana transaksi tersebut dilakukan di daerah Serengat. Baik, ketika penangkapan, apakah saudara tanya peran mereka itu apa? Dari keterangan terdakwa Rizky Ananda, bahwa barang bukti tersebut adalah pesanan seseorang. Saudara Asrul memesan barang bukti tersebut kepada saudara Rizky Ananda dengan harga 700.000. Dari keterangan terdakwa, saudara Rizky ini sudah bolak-balik pesan kepada Asrul. Dan kebetulan dua-duanya juga pemakai. Pada hari Minggu, Asrul menghubungi Rizky. Kemudian janji bahwa hari Selasa ketemu di depan apotek Sragen dengan harga 700. Namun waktu itu barang buktinya ditaruh sama si Asrul. Kemudian mereka berdua pergi ke warung kopi daerah Tugurente untuk menunggu si pembeli tersebut yang mulia.
Oh, jadi mesennya berantai, tapi ambil barangnya sama-sama gitu ya. Iya, Yang Mulia. Nah, pas menunggu pembelian belum datang, ternyata ditangkap gitu ya. Siap, Yang Mulia. Baik, silakan Ibu Andin dan Bapak Alfiki untuk bertanya kepada saksi-saksi lainnya. Mohon izin Yang Mulia, untuk saksi Edo sebagai pemilik warung kopi, berdasarkan dari laporan warga daerah sekitar, sering terjadi transaksi barang yang mencurigakan di sekitar warung kopi Anda. Apakah sebelum proses penangkapan terdakwa Asrul dan Rizky saat itu, Anda juga pernah melihat transaksi yang mencurigakan tersebut? Untuk proses transaksinya itu saya belum pernah melihatnya. Tapi saya beberapa kali melihat orang mencurigakan seperti sedang menunggu orang di warung kopi saya dan juga di jalan dekat warung kopi saya, Yang Mulia. Apa yang dilakukan oleh terdakwa saat masuk ke warung kopi Anda? Dari pertama kali terdakwa masuk ke warung, sudah menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Dia seperti orang yang sedang memperhatikan keadaan sekitar sambil membawa bungkusan hitam yang disembunyikan di balik jaketnya. Ketika dia mengeluarkan bungkusan itu dari jaketnya dengan cepat dan juga seperti orang yang sedang sembunyi dari orang lain. Jadi dia mengeluarkan bungkusan itu pelan-pelan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selain itu, apakah ada gelagat lain dari saudara Asrul yang membuat Anda curiga? Nah, yang membuat saya curiga juga dia cuma pesan satu minuman, tapi itu duduknya itu lama banget. Dan setiap beberapa menit sekali itu melihat pintu masuk sambil cemas, Yang Mulia. Setelah saudara Rika datang, apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu? Saat itu terdakwa langsung bangun dari tempat duduk dan mengajaknya bersalaman. Setelah itu terdakwa mengajak saudara Rikas mengobrol dengan suara bisik-bisik dan sesekali melihat keadaan sekitar. Setelah beberapa kali melihat keadaan sekitar, pelaku mulai mengeluarkan bungkusan hitam yang disimpan di dalam jaketnya dengan cepat dan langsung menaruhnya ke dalam tas yang dibawa saudara Rikas dengan cepat pula. Apakah Anda melihat proses penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku? Ya, saya melihatnya. Proses penangkapan dilakukan saat pelaku sedang menyimpan uang pembayaran dari saudara Rikas ke dompetnya. Salah satu polisi langsung menangkap pelaku dengan memegangi tangan pelaku. Sedang satu polisi lainnya memegang pistol sambil teriak, "Jangan bergerak." Begitu, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Untuk saudara Pedro dan Francisco, apa yang membuat Anda berdua melakukan operasi penangkapan tersebut? Awalnya kami mendapatkan laporan dari warga bawah di daerah sekitar warung kopi milik Pak Edo ini sering dijadikan sebagai tempat transaksi barang haram ini, yang kemudian saya membicarakan kasus ini terhadap rekan saya, Francisco. Setelah saya mendengar cerita tentang laporan warga di daerah sekitar warung kopi Pak Edo, saya dan rekan Pedro menyusun rencana untuk penangkapan terdakwa. Sebelum proses penangkapan, saya sering melakukan pemantauan di daerah sekitar warung kopi Pak Edo. Dan beberapa kali saya menemukan saudara Ananda sedang duduk sambil memperhatikan keadaan sekitar dengan cemas. Baik, setelah proses pemantauan tersebut, apa yang Anda berdua rencanakan untuk menangkap pelaku? Nah, setelah beberapa kali melakukan pemantauan dan di sekitar warung kopi Pak Edo, akhirnya kami berdua membuat rencana penangkapan dengan menyuruh saudara Rikas berpura-pura menjadi pelanggan yang akan membeli sabu di tempat. Kami menyuruh saudara Rikas untuk pura-pura memesan melalui telepon yang sebelumnya menanyakan harga per gramnya terlebih dahulu. Dan kemudian janjian melakukan transaksi sabu di warung kopi Pak Edo.
Lalu bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Jadi sebelumnya itu kami sudah arahkan ke Rikas agar mengajak pelaku mengobrol lebih dahulu sebelum memberikan barang haram tersebut. Nah, setelah pelaku memberikan barang dan Rikas memberikan uangnya, kami langsung menangkap pelaku yang sedang menaruh uang di dompetnya. Saya langsung mengangkat pistol dan memberi peringatan jangan bergerak pada pelaku. Sedangkan rekan Pedro langsung mengunci tangan pelaku menggunakan borgol. Dan setelah itu pelaku berserta barang bukti yang ada di situ langsung kami bawa ke kantor polisi. Untuk Saudara Rikas, apa yang Saudara lakukan setelah mendapat perintah dari polisi untuk melakukan transaksi sabu dengan terdakwa Asrul melalui terdakwa Wahyu dan Anan? Kebetulan terdakwa Asrul ini termasuk teman SMA saya. Tapi waktu saya mendengar kalau Asrul sekarang menjadi bandar narkoba, saya cukup kaget. Akhirnya saya mencari nomor Asrul di grup SMA kami, dan akhirnya pun saya menemukannya. Setelah itu, saya mulai basa-basi menanyakan kabar terlebih dahulu kepada si Asrul, yang kemudian mulailah masuk menjerumus menanyakan kepada barang yang berupa narkoba yang dijualnya. Memang apa saja yang Anda tanyakan tentang narkoba tersebut? Saya menanyakan tentang jenis narkobanya, kemudian harganya, termasuk bentuk kemasan narkoba yang dijualnya. Anda kan melakukan transaksi melalui telepon dengan Asrul, tetapi kenapa yang menemui Anda secara langsung justru Saudara Anan? Jadi Asrul kan sudah menjadi pemimpin istilahnya dalam kelompok tersebut. Ibaratnya dia itu sudah bosnya. Nah, untuk mengelabui orang-orang yang tahu agar dirinya tidak tertangkap, akhirnya dia menyuruh Wahyu untuk mengantarkan barang tersebut ke Anan agar Anan saja yang memberikan barang tersebut kepada saya. Baik, apakah Saudara Asrul memberikan info tersebut kepada Anda? Ya, betul. Jadi setelah saya memesan barang tersebut, Asrul langsung jawab oke. Nanti anak buahnya yang akan ketemu langsung sama saya di warkop Pak Edo. Seperti itu. Baik, lalu apa yang dijadikan tanda oleh Saudara Anan dalam memanggil Anda di warung kopi Pak Edo? Karena kan kalian belum pernah kenal dan ketemu sebelumnya. Nah, di chatting itu Asrul udah ngasih tahu ke saya kalau anak buahnya itu akan memakai pakaian warna hitam semua dan akan menjadikan jarinya. Baik, mohon izin, cukup Yang Mulia. Betul itu, terdakwa. Betul, Yang Mulia. Baik, silahkan Ibu Jaksa untuk membacakan keterangan saksi. Iya, mohon izin membacakan ya, bahwa terdakwa Asrul Huda pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 6 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di depan Apotek Cakra yang beralamat di Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1. Dengan cara sebagai berikut, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sekitar daerah Srengat, Kabupaten Blitar, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi beserta rekan kerjanya, yakni rekan Francisco dan Pedro, dari Kepolisian Blitar
menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan observasi. Selanjutnya, tim dari Polres Blitar berhasil mengamankan terdakwa dan saksi di sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Setelah terdakwa berhasil diamankan, kemudian mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Asrul. Kemudian saksi Francisco beserta tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,14 gram di atas meja warung yang diselipkan di dalam masker kain warna hitam. Siap, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, untuk Ibu Sukma mungkin ada yang ingin ditambahkan. Mohon izin Yang Mulia, kepada terdakwa, sudah berapa lama kalian mengonsumsi sabu-sabu ini? Sejak tahun 2016. 2016. Awal kamu kenal barang-barang seperti ini itu dari mana? Apakah kalian memang dari saudara Wahyu itu atau dari saudara Anan? Dari izin kenal barang ini dari saudara Wahyu Yang Mulia. Terdakwa kenal saudara Wahyu itu sudah lama atau masih baru kenal ya? Izin Wahyu ini dulu menjadi teman sebangku waktu SMP, akan tetapi pada saat SMA kami berpisah karena Wahyu ini tidak melanjutkan pendidikannya. Jadi kamu juga ikut pakai sabu-sabu? Ia sudah 4 kali. Kamu sama Wahyu itu memesan semua barang dari siapa? Dari Rizky Ananda. Dari awal memang sudah kenal dengan Rizky Ananda atau gimana? Izin dari sebenarnya saya tahu dari Wahyu karena Wahyu ini sudah berteman dengan Rizky Ananda. Sebelumnya kamu pesan sabu-sabu itu buat kamu sendiri atau buat orang lain? Saya pesan bersama Wahyu dan Rizky. Kalau begitu kamu pesan ini dipakai sama-sama gitu? Atau gimana? Iya Bu, untuk dipakai Ya bersama. Bu, benar Bu, dipakai bersama-sama. Selama ini kalian belinya gimana? Patungan atau gimana? Atau gantian gitu? Patungan Bu, nggak punya uang. Kamu memang sudah tahu untuk pemesanan yang kemarin itu untuk orang lain atau gimana? Kalau yang terakhir itu Bu, kami belum tahu kalau barang itu untuk orang lain. Saya juga tidak dikasih tahu oleh rekan Wahyu, izin. Oke, lagi saya tanya, berarti kamu itu disuruh Wahyu untuk mencari barang tersebut ke Rizky Ananda ya? Iya Bu,
tapi saya tidak tahu kalau barang tersebut pesanan orang lain. Baik, cukup Yang Mulia. Ya, baik. Saya ada pertanyaan. Uang 700 itu sudah dikasihkan ke Rizky Ananda atau belum? Belum Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Tunggu barang laku atau diambil dulu baru bayar gitu? Benar Yang Mulia, seperti itu Yang Mulia. Kamu tahu siapa yang pesan? Tidak tahu Yang Mulia. Dapat barangnya dari siapa? Dari Rizky Ananda Yang Mulia. Baik, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya transaksi ini mereka dari para terdakwa sama pada dasarnya, dan sistem penjualannya tersebut saya simpulkan ketika barang laku baru mereka mendapatkan hasil, dan mereka juga tidak mengetahui siapa yang akan membeli barang mereka. Baik, pemeriksaan saksi dan terdakwa saya nyatakan selesai. Selanjutnya adalah pembacaan tuntutan pada minggu depan ya. Penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa, kita bertemu 1 minggu lagi. Dengan ini sidang ditutup.